bagi kawan-kawan yang ingin belajar merakit PC dengan case termurah, case dengan kotak donat. Hari ini saya bagikan tutorialnya. Merakit PC secara sederhana. Ini videonya diperuntukkan bagi kawan-kawan yang pengen tahu caranya merakit komputer. Jadi beberapa komponen di sini yang perlu kalian siapkan adalah yang satu adalah motherboard. Jadi di motherboard, kemudian setelah motherboard kita perlu prosesor. Jadi ini prosesor aslinya dari motherboard yang beli. Nah, cuman saya pakai prosesor yang saya sudah punya. Kebetulan ini prosesornya Intel Pentium G Gold. Yang saya pakai sekarang adalah prosesor Intel Core i5 generasi ketiga. Jadi yang perlu kalian ketahui juga adalah ketika kamu membeli prosesor itu, pastikan motherboard yang kalian beli itu support. Dan punya prosesor generasi keempat, pastikan juga di soketnya ini, soket prosesornya sudah mendukung di Intel generasi keempat ya. Ketika di motherboard dipasang prosesor, tentu kalian harus punya cooling fan-nya ini, fan prosesornya. Jadi ini custom ya, saya beli di marketplace juga dengan harga 80.000, murah. Dan ada embel-embel RGB-nya. Kebawaannya udah mati ya, cuman ini saya enggak bongkar lagi karena ini rentan sekali, udah mau patah ya, enggak bongkar saya lagi. Ini udah patah, jadi enggak saya bongkar. Ya, intinya kalian punya prosesor yang support ini tinggal dipasang. Kemudian prosesor motherboard sudah punya, sekarang selanjutnya adalah harddisk. Harddisk ini berfungsi untuk sebagai penyimpan data, ada sistemnya nanti. Boleh juga kalian menggunakan SSD ya. Ini harddisk drive, dan ini SSD solid state drive. Jadi untuk kali ini saya akan gunakan yang SSD untuk mempermudah. Kebetulan di sini saya juga sudah ada file system dari Windows 11. Kemudian yang selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory. Jadi tips kalian untuk memilih RAM sesuaikan dengan motherboard yang kalian punya. Jadi motherboardnya, jadi di spesifikasi motherboardnya sudah tertera di sana DDR berapa untuk RAM-nya, kemudian soket prosesornya support untuk generasi keberapa itu udah ada. Jadi ini RAM saya juga punya 2 keping. Kalau ini opsional ya, kalian juga boleh. Kalau punya 2 boleh, kalau 1 juga tidak masalah ya. Yang penting ada. 1 pun tidak masalah. Jadi tambahannya adalah perkabelan. Jadi kabel ini saya pakai kabel SATA. Jadi kabel ini untuk berfungsi untuk menyambungkan dari hard disk SSD ke motherboard. Kemudian yang lainnya adalah asupan energinya, jadi power supply ya. Ini power supply punya temen, dia sudah protek, cuman udah rusak ya. Ini power supply sudah rusak, cuman ini saya pakai contoh aja, modelnya seperti ini. Selanjutnya adalah mouse dan keyboard ya. Langsung saja kita praktekkan cara perakitannya. Jadi kita analogikan, ini sudah terpasang di sini ya, terpasang di motherboard, sudah pasang ke sini. Kemudian langkah selanjutnya pasang fan-nya. Jadi fan-nya ini sudah ada ya, tinggal dipasang biasa. Ini kita singkirkan dulu. Untuk casing sekarang, casing nggak usah cari yang mahal-mahal ya, nggak usah bagikan. Kalau juga nanti untuk kebutuhan edukasi, sepaket seadanya aja. Ini saya pakai bekas, ini pakai bekas, ini bekas tutup donat ya. Ini kalau saya lubangi sebagai pot-potnya di belakang, dan ini tutupnya guys, sederhana ini.
tips buat kalian yang kepengen juga membuat case unik seperti ini, pastikan juga motherboard yang kalian pakai itu udah bisa masuk ke sini ya. Di sket dulu, caranya di sket dulu ya. Kalian tulis pakai spidol di sini, tandai pakai pulpen, nanti dipotong pakai cutter ya, bisa. Oke, kita pasang RAM dulu ya, pada pasang RAM-nya. Ini RAM-nya. Tips kalian yang awam untuk pasang RAM, pastikan ini tidak tertukar ya, tidak kebalik, tidak boleh. Jadi pastikan ini bentuknya sama ya, posisinya ini sama, ini ya, sama ini. Jadi tinggal dimasukkan, tinggal tekan, dan pastikan sudah ada bunyi kliknya. Nih, kemudian sudah ya. Sekarang kita pasang ke casingnya ya. Buat kalian bagi yang kepengen, jadi yang kepengen bisa rakit PC, jangan takut ya, nggak sesulit yang kalian bayangkan. Yang penting konsepnya kalian tahu, pasti bisa pasang. Sekarang tinggal pasang ini kabel SATA-nya ya. Nah, jika kalian punya VGA bisa dipasang VGA juga. Ini sifatnya opsional. Kalau kalian punya VGA, output untuk monitornya kalian pasang di VGA. Kalau tidak punya VGA, boleh langsung di bawaan motherboardnya ya. Jadi kalau saya ini punya ini Radeon ya, Radeon 5400 HD. Kawan-kawan yang sudah paham, jadi suwi-suwi di bagian PC yang sudah paham, jangan dibully casingnya. Jadi ini semata-mata saya buat untuk kebutuhan edukasi buat teman-teman yang kepengen merakit PC secara otodidak. Jadi saya tidak ada background di multimedia, tidak ada. Saya belajarnya otodidak melalui YouTube juga. Ini juga saya beli dari barang bekas semua. Karena PSU yang akan saya gunakan ini rusak, tidak berfungsi, jadi sementara saya pakai power supply dari CPU saya yang terdahulu. Jadi perlu kalian ketahui di sini, yang soket mainboard 24 pin ya, yang 24 pin akan masukkan di sini. Kemudian soket yang 4 pin, jadi sesuai dengan motherboard ya. Biasanya kalau di motherboard bawaan CPU saya itu yang di bawah, dia ada 8 pin. Dia model motherboardnya model yang ATX. Kalau ini tipenya MATX. Tinggal
tinggal kalian pasang soket buat harddisk atau SSD ya. Jadi posisinya nanti lihat di sini, sesuaikan ya. Tidak mungkin tertukar. Nah, sesuaikan juga ini posisinya. Ini udah. Pastikan semua sudah terpasang dengan baik. Sekarang untuk posisi saklar ya. Untuk saklar kalian cari di motherboardnya, dia ada F panel ini ya, F panel. Posisinya nanti di sini, yang ini ya, F panelnya. Untuk mempermudah bisa menggunakan yang ini, misalnya seperti ini. Posisinya di sini ya, kelihatan ya, jelas. Nah, ini fungsi nanti buat saklar on off nya ya. Kemudian yang kedua, menghubungkan ke monitor. Saya gunakan HDMI. Sesuaikan dengan monitor yang kalian punya. Kalau tidak punya yang HDMI, desktop juga boleh. Kalau pakai VGA, colokan ke VGA. Kalau tidak pakai VGA, masukkan ke colokan motherboard ini. Nah ya. Kemudian selanjutnya masukkan kabel mouse, untuk mouse ya. Keyboard sudah, mouse sudah, harddisk juga sudah, SSD dan display juga sudah. Sekarang kita coba, oke. Dan pastikan juga power supply-nya udah on ya. Kita coba ya. Udah hidup. Sekarang lihat, cek ke monitor. Oke, masuk ya. Oke. Udah ya. Saya pakai sistem Windows 11. Jadi dalam harddisk ini sebenarnya udah terpasang, ya udah terinstall Windows 11. Jadi kalau memang kalian kepengen tutorial cara install PC di harddisk, bisa komen di bawah, nanti saya bikinkan tutorial secara lengkap. Jadi kalau kalian berminat pakai casing seperti milik saya ini, casing bekas ternak, ya tinggal dirapikan aja ya, rapikan sesuai dengan, jadi tidak perlu casing mahal-mahal ya, cukup pakai bekas donor juga bisa, tinggal dirapikan. Inilah casing termurah sedunia. Jadi tutorial ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang kepengen tahu atau pengen belajar merakit PC atau komputer secara otodidak ya, sekali lagi secara otodidak, tentu dengan mempertimbangkan apa-apa aja yang saya searching di YouTube dan Google. Oke, demikian ya. Thank you, terima kasih ya. Oke, sekarang kita coba matikan.